Hai Sobat Netizen, para digital marketer, ketemu lagi dengan saya Ari dari mahirngiklan.com. Nah, di video kali ini saya pengen bahas nih, gimana caranya kita bisa mendapatkan passive income dari affiliate marketing atau dari bisnis affiliate. Bisa loh ternyata punya passive income dari bisnis affiliate. Nah, yang saya tahu sih ada 3 nih caranya teman-teman. Kalau misalnya di antara 3 ini masih menurut teman-teman masih ada yang kurang, boleh isi aja di kolom komentar ya. Dan di video kali ini kita akan bahas nih 3 cara itu apa aja, supaya nanti teman-teman kebayang nih menjalankan bisnis affiliate itu jangka panjangnya ternyata sangat menguntungkan. So, untuk teman-teman yang pengen mulai berbisnis afiliasi dan pengen mendapatkan penghasilan jangka panjang atau misalnya dalam jangka panjang bisa menghasilkan passive income, lihat video ini sampai habis ya. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan webinar gratis bagaimana membangun bisnis online dari pakarnya, masuk saja ke website saya mahirngiklan.com. Selain itu, teman-teman juga akan mendapatkan gratis video tutorial selama 1 tahun via email. Oke, sebelum kita bahas 3 cara gimana caranya mendapatkan passive income dari bisnis afiliasi, kita review sejenak nih pengertian dari bisnis afiliasi. Jadi apa sih bisnis afiliasi itu, ya kan? Nah, sebenarnya bisnis afiliasi itu bisnis calo gitu ya. Jadi bisnis calo kalau misalnya bukan di dunia online ya calo gitu. Misalnya ada vendor atau pemilik produk atau produsen, kemudian kita pengen bantu jual nih produknya dia, kemudian kita beli dulu, kemudian baru kita jual ke orang lain, seperti itu ya, kurang lebih mirip-mirip dengan calo ya. Tapi kalau misalnya di bisnis online nih, caranya adalah tidak dengan membeli produk, tapi kita cukup mendaftar ke vendor, suatu vendor tertentu, dan beda-beda nih daftarnya. Ada yang harus beli produknya dulu, ada yang memang gratisan seperti ratakan.com. Kemudian nanti di vendor tersebut kita akan mendapatkan link khusus milik kita. Jadi itu benar-benar linknya, codingnya udah khusus milik kita deh. Jadi kalau misalnya kita sebar link tersebut dan ada orang yang masuk atau ngeklik link kita, kemudian masuk ke vendor produknya dan dia beli produknya, secara otomatis sistem akan mendeteksi bahwa ini adalah link affiliate kita, kemudian kita akan mendapatkan komisi. Persentase komisinya sih beda-beda masing-masing vendor ya. Ada yang 10%, ada yang 20%, 30%, 40%, bahkan ada juga yang berani ngasih 60% untuk komisi affiliate marketernya. Sebenarnya sih seperti itu teman-teman konsepnya. Nah, yang saya tahu nih, ada 3 cara nih supaya kita bisa dalam jangka panjang bisnis afiliasi kita bisa menghasilkan uang secara pasif atau passive income. Kita bahas satu-satu ya. Cara yang pertama adalah nih teman-teman, punya website. Nah, dengan punya website atau membangun website, nanti kita akan belajar tentang yang namanya Search Engine Optimization. Ini yang wajib kita pelajarin. Apa itu Search Engine Optimization? SEO atau Search SEO ya singkatannya ya, adalah teknik gimana caranya supaya artikel dari website kita itu bisa masuk ke halaman pertama dari mesin pencarian Google. Contoh. Misalnya kalau misalnya teman-teman ketikan tools broadcast WA, maka di halaman pertama ada artikel saya. Kalau misalnya orang-orang tersebut ngeklik artikel saya, yaitu 7 tools broadcast WhatsApp, terus dia lihat toolsnya ada apa aja dan dia beli salah satu dari produk tersebut, maka secara otomatis saya akan mendapatkan komisi. Artinya, setiap kali ada orang yang mencari dengan kata kunci tersebut, kapanpun, dimanapun, baik itu saya lagi tidur, atau saya lagi kerja, atau saya lagi ngurus anak, ada orang yang nyari dengan kata kunci tersebut dan beli dari link affiliate saya, secara otomatis saya akan mendapatkan komisi. Kan semi-semi pasif ya. Atau nih, contoh yang lain, kalau misalnya teman-teman ketikan di mesin pencarian Google, e-course bisnis online terbaik. Nah, itu pun ada artikel saya di halaman pertama. Setiap kali ada orang yang masuk ke artikel tersebut dan dia mendaftar di SBL1M, maka saya akan mendapatkan komisi affiliate-nya. Oke, kita bicara keuntungan dan kelebihan dan kekurangan dengan cara yang pertama ini. Kelebihannya adalah kalau misalnya websitenya sudah jadi atau SEO-nya sudah jadi, cukup ya kurang lebih 10 artikel aja lah masuk ke website halaman pertama, itu udah renyah banget atau udah gurih banget sih. Atau penghasilannya setiap bulan ya udah bisa di atas UMR lah. Itu kelebihannya ya teman-teman. Kelebihan yang kedua adalah
karena itu website yang selalu bekerja 7 kali 24 jam atau setiap hari. Kalau misalnya servernya memang tidak down, artinya setiap kali ada orang yang masuk di jam berapapun dan membeli dari link affiliate kita akan selalu mendapatkan komisi. Jadi sambil ongkang-ongkang kaki lihat Instagram juga kita udah bisa mendapat komisi dari link affiliate kita. Nah, kekurangannya nih teman-teman ya, nggak semudah itu untuk membangun suatu artikel yang bisa muncul di halaman pertama mesin pencarian Google. Ada tekniknya, bagaimana cara membangunnya. Saya pribadi nih, pada saat saya bikin mahirngiklan.com, hal pertama yang saya lakukan adalah saya secara konsisten bikin minimal 1 artikel 1 hari selama 3 bulan pertama, tanpa berharap apapun, tanpa berharap traffic, tanpa berharap mesin pencarian Google halaman pertama dan yang lain sebagainya, tanpa berharap penghasilan. Poinnya saya bikin habit dulu untuk bikin artikel satu minimal satu artikel itu 1000 kata gitu teman-teman. Nah, nanti kalau misalnya sudah seperti itu, nanti kita akan kelihatan nih, atau nanti Google akan melihat, wah ternyata website ini aktif, atau bisa ngeliat juga Google akan melihat, oh ternyata website ini bicara tentang apa, tentang Facebook Ads kah, atau tentang bisnis digital kah secara umum, atau tentang apapun. Nah, kalau misalnya udah 3 bulan secara konsisten, nanti baru deh pelan-pelan kita bangun artikelnya dengan SEO yang bagus, baik itu on page SEO atau off page SEO. Lain kali kita bahas kalau misalnya teman-teman mau tentang SEO ini. Cara yang kedua nih, supaya kita bisa mendapatkan passive income dari affiliate marketing atau dari bisnis affiliate, bikin channel YouTube. Yes, benar, jawabannya adalah channel YouTube. Kenapa? Karena menurut saya bisnis afiliasi di YouTube ini sangat gurih dan renyah sekali. Kenapa? Gini loh teman-teman. Jadi tahu yang namanya YouTuber Agung Hapsah, tahu ya? Jadi baru seminggu atau 2 minggu yang lalu, dia YouTuber udah lama sekali ya. Baru seminggu atau 2 minggu yang lalu saya subscribe channel dia, dan beberapa hari kemudian setelah saya subscribe itu video-video dia dari beberapa tahun ke belakang, bahkan 4 tahun ke belakang itu selalu direkomendasikan ke saya. Nah, ini berlaku juga kalau misalnya kita bikin video YouTube. Misalnya sekarang nih kita bikin video YouTube tentang topik tertentu yang di sana ada link affiliate-nya di kolom deskripsinya. Mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun kita baru bangun subscriber atau baru bangun audiens. Dan kalau misalnya aset video kita sudah banyak, misalnya 100 video atau 200 video dan audiens kita udah banyak, 4 tahun dari sekarang orang yang baru subscribe itu akan direkomendasikan video kita yang hari ini. Gila, keren banget sih kalau menurut saya ya. Nah, saran saya nih untuk teman-teman yang pengen mulai channel YouTube, bisnis afiliasi dari channel YouTube, saran saya yang pertama, jangan berharap AdSense, karena AdSense di Indonesia itu sangat kecil sekali ya kalau menurut saya, termasuk salah satu negara yang memberikan AdSense kecil dari YouTube. Nah, yang kedua, tentukan nih topik tertentu dan selalu diulang-ulang bahas tentang topik tersebut. Misalnya teman-teman sedang dengan website dan punya link affiliate website, entah dari Niaga Hoster atau dari Dewa Web atau dari penyedia jasa hosting dan web dan domain yang lainnya. Ya udah, bahas aja channelnya tentang website. Seperti biasa, 6 bulan pertama bikin channel YouTube itu jangan berharap subscriber dulu. Poinnya adalah gimana caranya supaya kita menempa diri untuk bisa bikin video-video yang bagus, teman-teman. Nah, di setiap video yang teman-teman bikin, masukin deh di link deskripsi, itu adalah link affiliate-nya, teman-teman. So, nanti setiap kali ada orang yang lihat video teman-teman, lihat video tutorial atau video apapun, dan dia klik link afiliasinya, teman-teman akan secara otomatis mendapatkan komisi, passive income kan. Sebenarnya teknik ini udah banyak banget ya dipakai sama para affiliate marketer. Misalnya contohnya aja Binomo. Binomo itu kan ada namanya bin partner ya. Ada namanya bin partner. Jadi teman-teman bisa menjadi seorang affiliate marketer untuk Binomo. Setiap kali ada orang yang masuk dari link affiliate Binomo orang tersebut, nanti dia akan top up dana itu nanti dia akan mendapatkan persentasenya. Jadi lihat aja deh, hampir seluruhnya orang-orang yang membahas tentang trading Binomo, di link deskripsinya itu ada link bin partner mereka atau link affiliate mereka. Dari sana mereka dapat uang sebenarnya. Oke, cara yang ketiga nih teman-teman, ikut program affiliate marketing yang memberikan hasil recurring atau keanggotaan. Ini ada bentuknya, bukan sekali beli udah selesai.
Kan biasanya nih produk-produk affiliate marketing, produk-produk affiliate ya kan. Misal contoh aja deh. Contohnya e-course Albert Leonardo tentang Facebook Ads. Nah, kalau misalnya kita ikut e-course-nya dia, bayar, selesai dapat. Nah, itu nanti kita akan dapat link affiliate sendiri yang bisa kita sebar, dan kalau misalnya ada orang daftar dari link affiliate tersebut, kita akan mendapatkan komisi. Komisinya sudah selesai sampai sana, nggak ada tambahan-tambahan yang lain. Nah, berbeda dengan affiliate marketing, bisnis affiliate yang bentuknya keanggotaan atau recurring. Contoh, AdSumo. AdSumo ini kan sebuah tools yang orang yang membelinya harus memperpanjang keanggotaannya setiap setahun sekali, ya kan. Nah, dengan link AdSumo ini, kalau misalnya ada orang yang mendaftar dari link affiliate kita, setiap tahun orang tersebut memperpanjang, setiap tahun itu pula kita akan mendapatkan komisi. Misal AdSumo sendiri kan ngasih komisi untuk affiliate marketernya kurang lebih 30% atau 33%, saya lupa. Nah, harganya kurang lebih 690-an lah ya. Genapinlah 700.000 ya. 700.000 komisi 30%. Artinya kita dapat 210.000 per customer atau per buyer. Bayangkan itu satu buyer. Bayangkan gimana kalau misalnya 10 buyer. 10 buyer per tahun kita akan mendapatkan 2.100.000, ya enggak? Kalau misalnya 100 buyer artinya kita akan mendapatkan 21 juta per tahun. Kalau misalnya 1000 buyer atau 1000 pembeli yang menggunakan AdSumo dari link affiliate kita, artinya per tahun kita sudah bisa mendapatkan 210 juta. Ya, kedengarannya sih muluk-muluk ya. Gila, gue dapat dari mana 1000 customer atau 1000 audience. Nah, poinnya di sini adalah di bisnis afiliasi adalah bangunnya brick by brick. Maksudnya brick by brick itu bata per bata. Kita bangun aja dulu satu customer. Begitu seterusnya secara konsisten, tanpa sadar kita akan mendapatkan banyak customer sih dari sana. Sayangnya di Indonesia, setahu saya program affiliate marketing yang memberikan recurring, hasil atau komisi recurring itu masih sangat sedikit sekali ya. Mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang tahu program afiliasi yang recurring, boleh isi aja di kolom komentar ya. Program afiliasi yang recurring berikutnya yang saya tahu adalah Affiliate Warrior-nya punya SB1M. Jadi SB1M ini dia memang punya program khusus orang-orang yang ingin menjadi affiliate marketer ya. Jadi di sana isinya adalah edukasi gimana caranya mendapatkan traffic, kemudian edukasi gimana caranya berbisnis online, memulai bisnis online, banyak sekali. Kemudian juga setiap minggu juga bisa mengakses webinar gratis gimana caranya membangun bisnis online dan yang lain sebagainya. Kalau misalnya kita gabung, harganya kalau kurang lebih kalau nggak salah 400-an ribu per 3 bulan. Kalau dia per 3 bulan ya, artinya per bulan itu kurang lebih 100 ribuan lah ya, 100 ribuan per bulan. Nah, itu recurring. Kalau misalnya kita daftar nih sebagai affiliate warrior-nya SB1M, ada yang mendaftar affiliate SB1M tersebut dari link affiliate kita, setiap 3 bulan mereka harus memperpanjang keanggotaan dan kita akan mendapatkan komisi. Dan komisinya kalau nggak salah sih 20% atau 30% ya. Hitunglah misalnya 30% komisinya. Nah, dan hitunglah per bulannya, per 3 bulannya pendaftarannya atau recurringnya atau perpanjang keanggotaannya itu kurang lebih 500.000. Artinya kalau misalnya ada yang mendaftar dari link affiliate kita, per orang kita akan mendapatkan 500 kali 30%, artinya 150.000. Itu untuk satu customer atau satu buyer. Itu kalau misalnya 10 buyer berarti kita per 3 bulan akan mendapatkan 1.500.000. Kalau misalnya 100 berarti per 3 bulan kita mendapatkan 15 juta. Kalau misalnya 1000 buyer kita akan mendapatkan 150 juta per 3 bulan. Sekali lagi mungkin itu kelihatannya muluk-muluk, tapi kalau misalnya dibangun secara perlahan-lahan, secara sabar dan secara konsisten, secara masif, bukan tidak mungkin kita bisa mendapatkan penghasilan sebesar itu dari affiliate marketing yang recurring. So itu aja teman-teman, gimana caranya kita mendapatkan penghasilan pasif atau passive income dari bisnis afiliasi yang saat ini pun masih saya bangun. Jadi untuk teman-teman yang mau membangun dengan 3 cara tersebut, boleh deh dicoba. Dan kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut gimana step by stepnya saya membangun bisnisnya, jangan lupa subscribe ya. Nanti saya akan banyak sekali bahas tentang bisnis afiliasi ini.